Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam sapaan firman Tuhan yang membekali kehidupan kita dalam satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan, keputusan dan respon terhadap situasi yang tidak mudah. Ketika menghadapi konflik, tekanan atau perbedaan pendapat, kita biasanya mengandalkan pengetahuan, pengalaman, atau logika manusia. Namun, Yakobus mengingatkan bahwa ada hikmat yang jauh lebih tinggi, yaitu hikmat yang berasal dari Allah. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri hikmat yang datang dari atas. Yang pertama, hikmat itu murni. Artinya, motivasi dan niat di balik tindakan kita tidak tercampur dengan kepentingan pribadi yang egois. Orang yang berhikmat tidak mencari keuntungan diri sendiri, melainkan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, hikmat itu pendamai. Dunia sering mengajarkan untuk menang dalam perdebatan, tapi hikmat Allah mengajar kita untuk membawa damai. Menjadi pembawa damai bukan berarti menghindari kebenaran, melainkan menyampaikan kebenaran dengan kasih dan kerendahan hati. Selanjutnya yang ketiga, hikmat itu peramah dan penurut. Sikap ini menunjukkan hati yang terbuka untuk mendengarkan dan belajar. Banyak konflik terjadi karena setiap orang ingin didengar, tetapi sedikit yang mau mendengar. Orang yang mau berhikmat tidak keras kepala, melainkan bersedia menerima nasihat dan koreksi yang membangun. Saudaraku, Yakobus juga mengatakan bahwa hikmat dari atas penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Hikmat sejati tidak hanya terlihat dalam kata-kata, melainkan juga dalam tindakan nyata yang membawa berkat bagi orang lain. Belas kasihan mendorong kita untuk mengampuni, membantu, dan peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Selain itu, hikmat Allah tidak memihak dan tidak munafik. Dalam dunia yang sering dipenuhi kepentingan dan pencitraan, Tuhan menghendaki umatnya hidup dengan integritas. Apa yang kita katakan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Hikmat sejati menghasilkan kehidupan yang tulus, jujur, dan adil terhadap semua orang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang penuh belas kasih, yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat itulah yang mengajarkan kami, agar kami mengandalkan Tuhan, agar kami membawa damai, agar kami bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneduhkan hati kami, yang menguatkan iman kami, dan menjadi bekal dalam kehidupan kami satu hari ini. Berkati Tuhan dan sertai seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan dan aktivitas mereka dalam satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.